Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, selamat pagi. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini pada hari ke-7. Dia berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Siapa saja dari bangsa manapun, dari orang manapun yang menguduskan hari Sabat, yang mengatakan amin, maka orang itu akan terima berkat. Amin. amin. Pagi ini renungan kita terambil dari Yohanan. Kalau lembaga kitab Indonesia itu Yohanes. Nama aslinya Yohanan, karena ini bangsa Israel, orang Israel asli. Yohanan, 13 ayat 1 sampai ke 38. Kita baca tuntas saja lah, karena lembaga kitab Indonesia dikasih berapa judul di situ. Tapi kita baca supaya lengkap lagi. Baca satu orang, Yohanan 13 ayat 1 sampai 38. Sementara itu, sebelum hari raya Pesak mulai, Yeshua telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yehuda Iskariot, anak Simon yang mengkhianati dia. Yeshua tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Lalu bangunlah Yeshua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Kefa. Kata Kefa kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak." Kata Kefa kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yeshua, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Kefa kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yeshua kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yeshua berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yeshua, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepadanya murid itu Simon Kefa memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yeshua itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yeshua,
Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yehuda anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yehuda menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesua berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesua mengatakan itu kepada Yehuda. Karena Yehuda memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesua menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau untuk memberi apa-apa kepada orang miskin. Yehuda menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yehuda pergi, berkatalah Yesua, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Elohim dipermuliakan di dalam dia. Jika Elohim dipermuliakan di dalam dia, Elohim akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Kemudian, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Kefa berkata kepada Yesua, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesua, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Yesua kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesua, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah dengar bersama Yohanan 13 ini ayat 1 sampai ke 38. Khotbah saya kemarin Habakuk 2 atau Habakuk 2. Ada yang komentari, saudara ya. Jadi khotbah saya yang lalu ada yang komentari. Dia komentari khotbah saya itu. Yang si komentar ini, saudara ya, nggak nyambung itu. Mungkin saja orang ini hanya lihat sepintas, jadi dia tidak baca lengkap itu. Kalau dia baca lengkap itu, kalau dia ikuti sampai tuntas itu khotbah, nggak mungkin dia angkat ini. Dia nggak mungkin mengangkat namanya, karena itu menampar mukanya sendiri. Kenapa saya mengatakan dia menampar mukanya sendiri? Karena begini komentarnya, kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Ini si komentar ini. Katanya dia, kita tidak akan hidup di perjanjian lama. Artinya diambil namanya Yohanan 13 ayat 13. Ya, jadi yang komentar ini asal saja. Jadi saya anggap ini si yang komentar ini, ya, ini orang-orang bodoh yang sebenarnya dia tidak pernah membaca kitab suci. Ya, kenapa saya mengatakan dia tidak membaca? Pertama tadi dia tidak mendengarkan khotbahku sampai tuntas, ya. Terus langsung dia angkat di sini, katanya dia, komentarnya dia, kita tidak hidup di perjanjian lama. Ya. Langsung dia angkat masalahnya Yohanan 13 ayat 13. Karena di situ Yohanan 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat perkataanmu bahwa akulah guru dan Tuhan, sedang. Ya. Dan juga diambil namanya ini sih yang komentar ini. Itulah orang Kristen. Jadi dia orang Kristen ini. Itu pada umumnya orang Kristen seperti itu. Mereka kalau menjawab membabi buta. Tidak mendengar dulu itu, ya, yang disampaikan itu langsung komentar membabi buta, nafsu, ya,
Diambil lagi namanya 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Coba buat satu orang. Jadi sudah saya kupas habis kemarin itu. Terus dia ambil ini, itulah tabiatnya orang Kristen. Jadi kita harus sebut mereka Kristen ini. Ya. Ini orang Kristen ini saudara ya. Dia ambil namanya 1 Korintus 8 ayat 6. Baca. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahshua HaMasyiah, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi si komentar ini saudara ya, kalau dia baca lengkap, dia dengar sampai tuntas khotbah saya itu kan saya kupas. Makanya dari dulu saya mengatakan, kenapa sih si pendeta-pendeta ini tidak menjelaskan apakah kata Allah itu nama pribadi atau gelar? Kan gitu, ya. Apakah Allah ini nama gelar atau nama pribadi? Kalau kita baca tadi Korintus itu ada kata apa? Allah, ada kata Tuhan, saudara. Ya. Jadi ingat ya, yang kalau yang komentar ini dia masih nonton sekarang ini, ya, belajarlah baik-baik. Kau belajar baik-baik. Engkau baca kitab suci ini yang lengkap. Ya dong? Kau salah komentar itu. Saya berulang-ulang kali, yang saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang, sudah 198. Ya. 198, ya, sampai saat bicara ini sudah masuk 199 dari tahun 2000. Saya baca ini secara kontinu. Nah, ingat guys, saya baca secara kontinu. Saya awalnya bukan pendeta. Saya ini pengusaha. Nah, biar kau dengar dia kalau dia masih nonton lagi, ya. Saya ini pengusaha, ya, yang memburu uang itu seluruh Indonesia. Saya buru itu uang. Saya punya ilmu. Seorang pengusaha itu harus punya ilmu. Nah, dengar ya. Saya sampaikan ini, komentar tidak nyambung yang kemarin. Makanya saya mengatakan ini, yang komentar ini bukan sombong lagi, songong. Kalau orang Betawi bilang songong itu. Ini orang-orang songong yang tidak punya ilmu komentar. Berulang-ulang kali si pendeta ini tidak pernah menjelaskan kata Allah itu nama pribadi atau nama gelar. Yang saya tahu kalau kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu artinya yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Kalau bahasa aslinya namanya Elohim. Diterjemahkan di Indonesia itu Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Sedangkan namanya kapus bahasa Indonesia, Allah itu nama. Makanya kalau orang Muslim itu memanggil Tuhan mereka adalah Tuhan Allah. Tuhan itu gelar, Allah itu nama pribadinya. Begitu juga lah yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub bernama Elohim, Yahweh. Elohim itu gelarnya, Yahweh itu nama pribadinya. Amin. Nah, ini kalau dia masih nonton ini orang ini, saya bilang orang songong, tapi songong bodoh. Ya. Songong bodoh. Jadi kalau kemarin khotbah saya kemarin kan dia bilang orang-orang tolol. Saya mengatakan yang komentar ini pekok namanya. Loh, kemarin itu kan saya sudah angkat itu kan Yeremia 4 ayat 22 maupun Yeremia ayat 21 kan. Loh, dikatakan orang Israel itu orang-orang tolol, pekok. Dia komentar sehingga saya hari ini saya angkat ini, ya, saya angkat bahwa dia adalah apa? Guru dan Tuhan. Nyambung nggak khotbah saya kemarin? Nyambung. Khotbah saya kemarin
Saya sudah angkat bahwa Tuhan itu, bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Saya kemarin saya mengatakan ada datanya, ada dasarnya. Contoh, ini kalau kita baca adanya Yohanan 8 ayat 28, supaya ini penonton ini, ya, atau yang nonton, yang komentar, kalau dia masuk supaya dia belajar itu, jangan langsung dia komentar, diketawain orang, diketawain yang ada 10 orang yang live loh kemarin, diketawain itu, ya. Baca namanya Yohanan 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamulah dia. Dia itu apa di situ? Dia itu huruf kecil atau huruf besar? Itu huruf besar. Jadi kalau kita gantikan Yahweh itu jadi begini. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosamu. Nyambung nggak tadi ini yang namanya apa? Yohanan 13 dengan ayat 13. Nyambung nggak ini yang tadi? Nyambung nggak? Dia nyambung kalau dia adalah guru dan Tuhan. Begitu juga lah namanya Yohanan 12 ayat 45. Yohanan. Nyambung saudara, Yohanan 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kalau orang melihat, saya sudah melihat itu Yahweh. Aku ini lihat Yahweh. Amin. Amin. Nyambung nggak tadi yang 13 ini? Nyambung nggak? Nyambung. Baca lagi namanya Yohanan 14 ayatnya 7 sampai 9. Karena kemarin sudah saya angkat. Jadi si yang komentar ini dia asal saja. Mungkin saja ini pendeta, mungkin mulailah terusik isi perutnya. Kelihatannya. Saya mau kasih pelajaran sama dia ini supaya dia catat ini, ya. Yohanan 14 ayatnya 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Coba, melihat saya sudah melihat Bapa. Yang dimaksud siapa? Ya. Adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Bahwa dia bahwa dia jugalah yang jadi anak manusia. Amin. Amin. Nyambung nggak tadi jadi Yohanan 13 dengan kita sudah baca tadi Yohanan 8 ayat 24 maupun Yohanan 12 ayat 45 maupun Yohanan 14 ayat 7 sampai 9. Nyambung nggak dengan 13 ini? Nyambung. Apanya Yohanan 13 ayat 13? Nyambung nggak? Amin. Amin. Sudah dijelaskan. Makanya saya berulang-ulang kali, kalau engkau komentari itu pasal berapa, ayat berapa, baru kelihatan berbobot sedikit itu. Tidak dinilai loh, apanya tolol, bodoh. Pasal berapa, ayat berapa, berulang-ulang kali. Jangan lihat saya, jangan pandang saya, ya. Lihatlah yang saya sampaikan, dengar yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan itu dari isi kitab suci yang sudah saya pelajari bertahun-tahun. Jadi kalau saya ngomong itu bukan asal ngomong. Saya punya ilmu. Kenapa saya punya ilmu? Karena saya teliti kitab suci ini 24 tahun. Ya. Saya jadi pengusaha itu, saya punya ilmu. Saya pengusaha alat berat itu, saya punya ilmu berat, ada bukunya saya pelajari. Nah, saya tinggalkan itu tahun 2000 itu saya tinggalkan. Ya. Kenapa saya tinggalkan? Ada yang sangat mengganggu waktu saya baca kitab suci ini. Ya. Apa gunanya lo memiliki dunia ini tapi engkau mati? Dari situ saya sadar. Ya, saya sampaikan itu yang komentar-komentar itu. Bukan saya mau ngorek namanya perpuluhan orang. Tidak, saya sampaikan melalui YouTube ini gratis. Ya. Kalau live juga kan gratis. Bayangkan aja kemarin ada 700 sekian orang, 700-an sekian. Itu ada 10 orang yang live. Loh, yang 10 yang live itu luar biasa, saudara. Ya, itu upahnya itu orang besar sekali.
Dia like, dia suka. Dia tidak lihat saya, bukan dia suka sama saya, tapi dia suka apa yang saya sampaikan. Itulah yang menyelamatkan. Amin. Amin. Jangan lihat saya. Rugilah kalau lihat saya. Jangan pandang saya, perhatikan saja apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan itu dari buku, dari kitab suci yang diterbitkan Lembaga Kitab Indonesia. Sehingga kalau ada yang komentari pasal berapa dan ayat berapa. Nah, ini kan saya ulang-ulang lagi gitu loh. Saya ulang terus. Ya. Makanya kalau orang kemarin itu dia mau ngomong gini, kita tidak hidup namanya apa? Zaman perjanjian lama. Dia tolak namanya hukum Tuhan. Ini orang-orang sombong. Kenapa sih digituin ke orang-orang Israel kemarin? Kenapa dibilang orang Israel tolong? Karena apa? Karena mereka menolak apa? Hukum Tuhan dan tidak mengenal nama Yahweh. Sehingga mereka dikatakan itu, kalau kau baca Yeremia 4 ayat 22 sana, ini manusia-manusia tolong. Manusia bodoh. Masa sih kamu tolak ini yang menyelamatkan? Masa sih kamu tidak kenal lagi yang keluarkan engkau dari perbudakan? Makanya disebut mereka itu orang-orang tolol, pokok, bodoh. Bukan saya loh. Supaya ulangi lagi dah Yeremia 4 sampai supaya orang ini karena apa sih kasar banget. Bukan saya memang kitab suci yang begitu, tulisannya begitu. Ya, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Orang-orang tolol tidak punya pengetahuan, tidak mengenal aku lagi. Yeremia 5 ayatnya 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Jadi itulah orang-orang kemarin itu, dia tidak mendengar karena memang dia tulikan telinganya. Dia melihat tapi tidak menangkap, saudara. Itulah orang-orang tolol. Saya mau sampaikan kepada di luar sana, siapapun engkau, kami ini bukan untuk kami cari-cari uang. Gitu? Kami juga punya pendidikan sekolah yang terkenal. Gitu? Itu Evan sama Indah sekolah-sekolah terenak, konsultan itu. Jadi orang konsultan itu bukan orang EC saudara yang menguasai namanya ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu teknik. Ya? Teknik sipil itu nggak gampang. Bikin namanya ratusan tingkat itu harus ada ilmunya. Si Evan itu kan ahli konstruksi. Evan itu konsultan. Kami punya pendidikan. Kami sampaikan ini. Nggak ada motivasi apa. Saya berulang-ulang kali, saya pengusaha. Saya tinggalkan itu. Mendingan saya gagal di dunia ini daripada namanya gagal di sorga itu. Jadi manusia-manusia yang komentar itu, saya yakin dia sudah gagal di dunia ini. Kenapa saya bilang dia gagal di dunia ini? Ya? Terus dia gagal juga di sorga. Karena dia bilang, kita tidak bisa namanya hidup di perjanjian lama. Bayangkan saja, sering saya angkat ini namanya Matitia 5 ayatnya 17-20. Ulangi lagi. Sampai mereka mau bosan atau mau jenuh terserah. Tapi nyatanya kemarin itu ada 700 sekian, ada 10 orang yang like, saudara. Ini yang like, ini bukan orang biasa, saudara. Ya. Ini yang like, ini punya pemahaman sehingga dia like itu, saudara. Ya. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, digerakkan hatinya sehingga dia suka apa yang saya sampaikan. Beda namanya yang komentar ini. Komentar ini musuhnya Tuhan. Musuh nih, saudara. Dengan lantangnya, dengan sombongnya, dengan ponganya. Kita tidak hidup namanya perjanjian lama, saudara. Tidak punya dasar. Saya beritahukan engkau tuh dimanapun engkau berada. Kau tidak punya dasar apa-apa. Kau lawan Tuhan. Kau lawan Tuhan, itu musuhnya Tuhan. Matitia 5 ayat 17-20. Janganlah kamu Perhatikan ini menyangka. di luar sana.
Yang sudah subscriber ini, kau tulis lagi, kau renungkan lagi ini. Yang saya sampaikan, saya berulang-ulang setiap khotbah saya akan angkat ini. Ya, saya angkat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba bayangkan aja dipakai ukuran, kalau kamu tidak lebih benar namanya ahli-ahli Taurat, kamu tidak masuk. Apalagi lu bilangnya tidak berlaku lagi hukum Taurat. Kami tidak bisa lagi hidup namanya zaman perjanjian lama ini. Mati taruhannya, bukan saya. Itu sudah ada ancamannya tadi. Siapa saja yang meniadakan satu iota ini, dia menduduki tempat yang terendah. Itu saya mau beritahukan, itu yang komentar-komentar musuhnya Tuhan, itu lu mati masuk neraka. Ya, saya mau peringatkan itu. Yakub 2 juga ayat 10 di sana. Siapa yang mengabaikan satu bagian, dia sudah bersalah keseluruhan. Baca namanya Yakub 2 ayat 10. Sebab barang siapa selalu menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Coba kamu mengabaikan satu bagian saja pun, kamu sudah bersalah keseluruhnya. Mau melawan lagi ini. Kalau ditanya mereka larinya Efesus 2 ayat 15. Itulah orang-orang yang sudah ditentukan mampus mati. Saya sudah kesal. Jangan bilangnya kemarin komentarnya tidak dipengaruhi orang. Di Indonesia ini ada sekian juta orang Kristen, saudara. Gitu? Sekian juta orang. Bukan ribuan. Di Indonesia itu puluhan juta orang Kristen ini. Gitu? Makanya saya berulang-ulang, kitab yang kau pegang ini, yang disalin oleh namanya Lega Baka Kitab Indonesia, itu dari Eropa. Disalin dari namanya kitabnya King James. Gitu? Eropa itu sudah tidak ada lagi, ditinggalkan. Kalau kita teliti namanya isi kitab suci ini, khususnya namanya Injil ini sudah diputar balikan. Ya, sudah diperkosa. Karena memang sudah dinubuatkan sana. Kalau engkau baca namanya Matitia 11 ayat 12. Matitia. Ini sudah dinubuatkan ini loh. Bahwa nanti mereka serong, mereka perkosa, mereka menggagahi ini. Ya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi dari namanya Nabi Yohanan ini, ya, mereka serong sampai saat ini. Mereka gagahi. Luka 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahi. Jadi dari waktu itu akan diserong dan diserong dan diserong dan diserong. Diserong terus, itulah yang kita alami sampai zaman Edan ini. Mereka komentar-komentar itu kami kita tidak bisa hidup namanya zaman perjanjian lama. Karena pengajar-pengajar, penulis-penulis di dalam pembunuh-pembunuh ini yang mengajari. Ya? Kalau orang Taurat itu tidak ada kasih. Gitu? Kalau kita baca selanjutnya di bawah tadi ada namanya kata apa? Perjanjian baru tadi itu. Ya, perintah baru, bukan perjanjian baru. Ya? Coba bayangkan aja, saudara. Itulah yang mereka pakai, jadi seolah-olah ini memang sudah didoktrin dari Eropa sana, sudah didoktrin masuk di Indonesia itu bahwa namanya Taurat itu ajaran kebencian, tidak ada kasih. Jadi seolah-olah itu zaman rasul-rasul ada namanya kasih, sehingga mereka membedakan namanya perjanjian lama dengan perjanjian
baru. Kalau kita teliti isi kitab suci ini, tidak pernah kita ketemukan ada namanya perjanjian baru. Sudah yang lama itu buang, kan tidak. Tadi kan kita sudah dengar bersama namanya Yohanan Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Ya? Kita sudah saksikan itu, kita sudah baca juga tadi. Maupun Luka 16 itu kan jelas. Luka 16 ayat 17 juga mengatakan apa? Luka 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat kata. Lebih mudah ini langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Bagaimana sih? Masa sih lu nggak ngerti juga? Masa sih lu lawan Tuhan? Lu ajak-ajak orang, kami tidak akan hidup namanya perjanjian lama. Yang baru diajarkan kasih ini penipu, pembunuh. Saya sudah tahu itu tulisan-tulisan di dalam, saya sudah ketemukan juga. Kalau baca ini kan saya ulang-ulang terus ini. Matitia 5 ayatnya 43 44 ini. Matitia 5 ayatnya 43 44. Itulah yang mereka pegang seolah-olah namanya Taurat itu penuh namanya kebencian, ini penipu dan pembunuh. Ini yang dinubuatkan tadi, mereka perkosa, mereka serong. Baca Matitia 5 ayatnya 43 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi itulah orang penuh zaman Yesus, katanya Yesus penuh kasih. Ini penipu, ini bukan tulisannya Tuhan sendiri. Dia kan tulisan itu akan bertentangan nanti Matitia 5 ayat 17 sampai 20 di atas itu. Sedangkan namanya 43 ini kan kutipan dari namanya apa? Imamat 19 ayat 18. Karena tidak ada di situ. Tidak pernah diadakan bencilah musuhmu. Malah sebaliknya kasihilah sama manusia seperti diri. Itu ajaran kasih. Saya mau sampaikan di luar sana. Ini aslinya dari mana? Taurat, saudara. Ini orang-orang ini ya, saya tidak tahu mereka dari mana ini. Pasti ini dari orang Kristen ini. Mungkin saja terusik namanya piring nasinya. Sudah mulai terusik nasinya. Kalau banyak saja, coba kemarin kita lihat kan. Karena yang subscriber itu kan ada 380 sekian. Berarti kemana apa 2 kali lipat. Ada 700-an sekian. Yang nonton kemarin itu, sahabat yang kemarin, ada yang like 10 orang, saudara. Saya anggap itu luar biasa yang 10 orang ini. Mereka tidak mungkin melihat saya. Pasti mereka tahu apa yang saya sampaikan itu. Sehingga mereka like, saudara. Tapi memang nubuatan itu kemarin kan judulnya apa? Perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Jadi nubuatan itu akan digenapi. Begitu juga lah tadi ini. Bacalah tadi yang saya bilang Matitia 11 ayat 12 tadi, mereka menggagahi, memperkosa. Luka 16 ayat mengatakan mereka menyerong, mereka serong. Ini sekarang zaman kita ada jurang yang begitu menganga. Kenapa saya bilang ada jurang yang menganga? Terang-terangan kemarin si komentar ini dia bilang kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Dasarmu apa? Kalau dasarmu namanya Efesus 2 ayatnya 15, lu baca juga lah Kolose 2 ayat 14. Jangan lagi kemarin itu tidak jelas. Dia bawa lagi namanya Habakuk 2 ayat 5. Terus dia bawa lagi namanya Yesaya berapa itu? 21 ayat 8. Itulah orang-orang yang tulikan telinganya. Melihat tapi tidak memahami. Mendengar tapi menulikan telinga. Ini kan harus digenapi nubuatan-nubuatan. Nubuatan Yesaya untuk bangsa Yahudi. Yesaya 6, 9 ayat 10 kau baca. Itu untuk orang-orang Yahudi ini saya mau beritahukan ya. Sampai detik ini, perhatikan ini,
Nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya ini, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, sampai detik ini, untuk namanya bangsa Yahudi, orang Israel. Baca Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh." Coba saudara, ini orang Israel saudara. Sampai saat ini, mereka tulikan telinganya. Mereka melihat, tapi mereka tidak pedulikan. Ini benar-benar nubuatan namanya Yesaya ini. Sudah berapa tahun yang lalu, 2000-an tahun yang lalu saudara. Sampai saat ini, makanya juga Puncana diangkat juga. Terakhir sekali perkataan Rasul Saul ini, masih pakai namanya kitab para nabi itu. Yes, Kisah Para 28 ayatnya 22 sampai 27. Ini supaya pendengar perhatikan ini. Jangan engkau abaikan namanya hukum Tuhan ini. You know? Saya yakin yang sudah subscribe itu sepakat dengan saya bahwa Taurat itu segala-galanya. Apalagi namanya kemana yang lain itu saudara. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mencintai hukum Tuhan itu diselamatkan saudara. Beda namanya orang yang komentar itu. Kami tidak hidup zaman perjanjian lama. Kami tidak hidup zaman Taurat itu. Taurat kebencian ini sudah ditentukan mati. Jadi manusia ini secara roh sudah mati. Sudah mati secara roh itu dia sudah mati. Karena langsung dia mengucap Tuhan. Dia mengucap namanya hukumnya Tuhan. Baca namanya Kisah Para 28 ayat 22 sampai 27. "Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Saul. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Tuhan, dan berdasarkan hukum Mose dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesua. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada pula yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Saul masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka." Coba kalau kita hitung-hitung itu dari situ, dari Yesaya sampai ke zaman Rasulullah, kurang lebih itu hampir 800 sampai 1000 tahun loh saudara. Tetap saja namanya orang-orang saat membantu. Membantu juga, membantu saudara. Sampai saat ini. Makanya saya bilang kan itu untuk orang Israel. Beda dengan namanya orang-orang bangsa-bangsa ini. Seperti yang komentar-komentar kemarin itu sudah ada hukumnya. Baca namanya Mazmur. Kalau untuk yang komentar kemarin itu sudah digenapi namanya Mazmur 147 ayat 20. Dari 19 sampai 20. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu untuk yang komentar-komentar yang kemarin itu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Dan mereka malah sebaliknya sekarang orang-orang asing ini, orang Kristen ini, kami tidak bisa. Kami hidup namanya perjanjian lama. Dasarnya apa? Saya tantang itu Pak pendeta-pendeta yang profesor. Dasarmu itu apa? Kalau dasarmu namanya Efesus, Efesus 2 ayat 15, lu baca langsung juga Kolose 2 ayat 14. Kalau berdasarkan namanya Ibrani 8 ayat 13, tapi kau baca namanya 8 sampai 12. Supaya engkau punya pemahaman yang benar.
Jangan nama lembaga kita dikasih judul seolah-olah ada perjanjian baru. Dengan ada perjanjian baru, namanya yang lama dibuang. Ini perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa di Eropa itu tidak ada lagi? Karena kalau mereka baca bertentangan di dalamnya. Makanya Eropa itu sudah tidak ada laksana, dibuang namanya itu. Gak mau lagi mereka. Makanya banyak kan namanya ateis. Gak percaya Tuhan lagi. Kalau orang teliti, kenapa saya nggak ateis? Karena saya baca lengkap. Ya. Saya baca lengkap. Saya punya data. Saya punya catatan. Ya. Itu kan di bawah tadi kan sampai namanya kisah para. Karena kisah para 28 itu terakhir skala pelayanan yang nama Rasul Saul. Sudah dari Efesus. Sudah dari Korintus. Galatia, baru terakhir itu di kisah para 28 tadi ini kan kutipan dari namanya Yesaya 6 ini, saudara. Ya. Makanya sampai sekarang ini banyak sekali orang bingung. Dia bingung masalahnya tadi, Taurat sudah tidak berlaku lagi, tapi kalau orang nyari-nyari mana? Nggak ada. Tidak pernah Tuhan mengatakan suruh buang nanti hukumnya. Tidak ada. Dan nabi manapun, rasul manapun tidak pernah. Karena zaman itu rasul-rasul itu, mereka tetap namanya pakai apa? Kitab Taurat maupun kitab para nabi. Tidak ada kitab yang lain. Kalau ada pun Injil ini, itu 300 tahun kemudian dari namanya zaman Yesua. Baru namanya dibukukan. Nah yang dibukukan ini sudah diperkosa habis. Sudah diperkosa habis, saudara. Saya teliti, kita ada catatannya. Jadi jangan berkoak-koak nama orang-orang Kristen. Wah, Injil kami sempurna di dalam. Omong kosong. Sudah diperkosa, sudah diserong. Ini fakta loh. Saya bicara itu punya dasar. Saya tidak asal ngawur. Tidak asal ngomong. Tidak ngawur. Jadi sampai sekarang ini banyak orang yang bingung. Ya, ini apakah hukum Tuhan ini masih berlaku nggak? Karena itu tadi ulah-ulahnya Pak Pendetanya. Ya. Didoktrin orang, dihipnotis orang. Padahal dia bilang menikah langit dan bumi lenyap daripada namanya hukum Taurat batal. Itu kan namanya kekal sampai selama-lamanya. Masa kau lawan Tuhan? Dengan tulisan-tulisan Efesus. Itu saudara bukan tulisan Rasul Saul, tapi mengatasnamakan Rasul Saul, saudara. Semua tulisan-tulisan di dalam itu mengatasnamakan Rasul Saul, tapi bukan Rasul Saul yang menulis. Gitu. Bagaimana lu bilang Rasul Saul? Kalau kau baca Roma 3 ayat 31 di sana, kali ini yang menolak hukum Tuhan ini, ya. Kau baca, kau dengar, catat. Kan nanti kan bertentangan dengan Efesus. Roma 3 ayatnya 31 mengatakan apa? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Coba kan apakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Bagaimana antara Roma dengan Galatia bertentang? Jadi penulis ini penulis ngawur. Bukan orang yang sama, berbeda orang, saudara. Makanya orang-orang ditinggalkan, dibuang, gak mau lagi. Aslinya ini kitab yang kita pegang sana di Indonesia ini mereka mati-matian karena dia cari isi perutnya. Kalau besok kan kalau dia misalnya kembali kepada Sabat, kan tidak ada orang yang datang kan, ya? Berarti yang dia punya nggak ada. Terus mau kerja sekolah nggak punya ilmu apa-apa, ya? Mau jadi kuli nggak kuat. Akhirnya dia nipu terus, didoktrin orang. Kami tidak hidup namanya perjanjian lama. Karena lama itu perjanjian lama diajarkan kita kebencian. Kalau perjanjian baru itu namanya kasih. Seolah-olah kasih itu namanya zaman
apanya rasul-rasul ini penipu. Yang benar itu kasih berasal dari apa? Apa? Taurat. Jadi kasih itu kalau kita paparkan luas sekali. Bukan sekedar orang, lu senyumin orang, lu bantu orang, bukan. Kasih itu, makanya kedua loh batu pertama dengan loh batu kedua itu kasih. Kasih kepada Tuhan, vertikal, ya. Itu kalau kau baca namanya ayat pertama sampai 18. Ya. Saudara. Dari 8 sampai 11. Ya. Baru namanya batu kedua itu dari 12 sampai 17 kan dibagi dua itu, saudara. Itulah kasih. Dijelaskan situ. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ikuti perintah yang dia mengatakan tadi, aku datang. Ingat lo ya, ingat baik-baik. Jangan kamu salah sangka, aku datang bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Nah, kalau kau ikuti perintahnya tadi, dia sebagai guru dan sebagai Tuhan, ya, itu baru kau orang benar. Tapi kalau lu ngomong tadi, lu ngomong bahwa dia adalah guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, terus kau tolak namanya aku datang bukan meniadakan Taurat. Terus lu bilang seenak-enaknya, ya, seenak-enaknya mulutmu ngomong apa? Kami tidak hidup namanya perjanjian lama. Dia tahu nggak perjanjian lama itu apa isinya? Perjanjian lama yang lu maksud itu adalah namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bacalah di situ. Coba kalau kita baca namanya Kejadian sampai Ulangan, beda loh, saudara. Kalau kita baca namanya Injil ini kan karangan manusia ini yang dibelokkan sana kemana, mumet kepalanya. Makanya sampai sekarang ini banyak orang mumet, bingung. Sampai sekarang banyak orang bingung nggak? Dari awal sana sudah dicatat. Tidak tahu ini apakah ini dia adalah Tuhan, apakah dia hanya guru, atau apa manusia biasa. Sampai detik ini, kenapa sampai mereka tidak ngerti? Karena sudah dikunci. Tadi kan orang-orang asing ini, Mazmur 147 ayatnya 20. Begitu juga lah Yesaya 30 ayat 28. Ya. Kenapa sih sampai sekarang ini bangsa-bangsa khusus orang Kristen yang bingung mumet kepalanya? Karena itu sudah dikunci di situ namanya Yesaya 30 ayat 28. Ya. Itu kemarin yang komentar itu sudah ada pasal dan ayatnya dari namanya Yesaya 30 ayat 28. Mau pakai pasal dan ayat pun tetap saja tidak ngerti. Baca namanya Yesaya 30 ayat 28. Busa nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba, ya kan? Diayak. Makanya saya pikir-pikir juga ada 700-an kemarin itu yang nonton, ada 10 orang, saudara. Ya, ada 10 orang yang lain, saudara. Coba setiap khotbah saya dengan nonton yang lain, saudara, jauh berbeda. Makanya benar juga sih. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang masuk. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Karena lebarnya jalan, banyak sekali orang masuk di situ. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang. Coba bayangkan aja kita diolok-olok. Ini kamu kembali zaman batu. Lu kembali lagi namanya perjanjian lama. Lama itu sudah usang. Buang. Ini penulis-penulis pembunuh-pembunuh ini. Gitu? Yang tidak bertanggung jawab ini. Betul. Kenapa sih Eropa sampai nggak ada lagi, saudara? Tanya. Nggak ada, sana bersih lah. Kalaupun ada itu yang sudah kakek-kakek ini. Yang sudah pikun-pikun. Ya. Daripada nanti dia bengang-bengong di rumah, dibawalah di situ. Biasanya orang Kristen itu store. Dia store tubuhnya di tempat ibadah sampai dia ngantuk-ngantuk. Kan coba orang Kristen itu kalau khotbah sampai 1 jam, dia sudah ngeluh banget. Sudah ngantuk, saudara. Orang Kristen itu tidak mau lama-lama. Karena dia bilang itu sudah Yesus sudah tanggung dosa kami. Sudah masuk
Surga. Beda namanya isi kitab sucinya. Makanya ikuti namanya khotbah itu sampai tuntas hari ini. Supaya engkau tidak gagal seperti yang kemarin itu, yang komentar itu. Ya, khususnya namanya yang subscriber ini yang sudah 380-an ini. Apalagi yang sudah like itu. Ya. Jangan engkau mengendor. Jangan engkau lemah lagi. Jangan engkau bosan. Jangan engkau jenuh. Ya. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah nampak, peperangan di mana-mana. Ya. Kita tidak tahu kan suatu saat nanti ini ada perang namanya Israel dengan Iran. Seumpamanya nanti dia serang namanya Iran, keroyo rame-rame namanya Israel ini. Keroyo rame-rame, tidak ada jalan keluar, sudah dikepung. Ya. Berakhirlah segala-galanya. Supaya engkau punya pemahaman, marilah engkau baca nanti Yeskiel 3, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 Yeskiel. Ya. Supaya benar-benar yang sudah subscriber ini, ya, harus betul-betul kau perhatikan, kau catat ini, rugi engkau ini. Kalau engkau lemah, kalau engkau bosan, kalau engkau jenuh. Yang saya sampaikan ini bukan sakarat sini, dari buku yang sudah saya teliti 24 tahun ini. Sampai sekarang bingung. Siapa ini gitu loh, bingung. Ya, karena sudah ditulis di sana, baca. Yohanes 10 ayatnya 24-25. Yohanes itu sampai sekarang ini banyak orang bingung, saking bingungnya dia komentar asal saja. Ya, asal bunyi namanya. Baca namanya Yohanes 10 ayatnya 24-25. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jawab Yeshua kepada mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Sampai sekarang itu Mesias itu mereka juga bingung. Apakah Mesias adalah Yahweh sendiri? Kalau engkau tidak baca kitab suci dan engkau tidak tahu, Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Makanya dia bilang dari pekerjaan-pekerjaan itu kamu tahu saya siapa. Pekerjaan yang dimaksud apa? Orang mati suruh bangkit, tidak pakai nama apa-apa. Orang buta dari lahir suruh lihat. Itulah yang dimaksud dari pekerjaan-pekerjaan itu. Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Supaya engkau tidak gagal paham. Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Jangan engkau bosan. Paling berapa sih lo paket 50.000 juga? Masa lu rasa rugi 50.000? Yakin betul-betul kalau kau sungguh-sungguh ini kau dengarkan yang saya sampaikan ini bukan karangan saudara. 50.000 untuk dia ganti Tuhan berlipat-lipat ganda. Amin. Dia akan ganti. Dia akan perhitungkan. Karena di depannya ada buku. Ada catatan. Amin. Amin. Coba baca Meliaki 3 ayatnya 16. Supaya ini orang-orang yang sudah subscriber ini, yang sudah bilang like ini, perhatikan, dicatat kamu. Baca namanya Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada buku, ada catatan, dia akan catat engkau di situ. Saya kasih tahu. Bisa membedakan orang ini yang mencintai Taurat atau bukan. Ini yang ibadah Sabat atau yang tidak beribadah Sabat. Dicatat di situ, saudara. Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Tuhan bukan Tuhan yang ngantuk. Ya. Dia perhatikan tingkah laku kita ini dari lahir kita sampai matinya, dia sudah tahu. Ya. Marilah engkau renungkan baik-baik ini. Jangan engkau bingung. Supaya engkau tidak bingung, ambillah waktu-waktu engkau pelajari kitab suci ini. Pasti engkau selamat. Tapi kalau hanya mengharapkan dari pendusta-pendusta dari mimbar itu tadi, kita tidak hidup namanya zaman perjanjian lama. Kita tidak hidup dari Taurat. Taurat itu yang menyelamatkan engkau. Dia datang di bumi ini, dia menyelamatkan orang-orang yang mencintai hukum Tuhan. Amin. Dia datang di bumi ini. Dia datang di bumi ini cari bangsa-bangsa atau dicari anaknya?
Siapa anaknya? Israel. Orang Israel. Perhatikan, hari ini yang saya sampaikan, banyak orang-orang gagal karena tidak baca lengkap kitab suci ini. Kalau dia baca lengkap kitab suci ini, coba ya kita mundur belakang Yohanan 12, ayatnya 47 sampai 50. Ini yang menolak hukum Tuhan ini saya tidak tahu lagi. Waduh, saudara, itu fatal sekali, saudara. Itu orang-orang Kristen yang menolak hukum Taurat itu jutaan orang, saudara. Tidak sedikit loh, saudara. Baca namanya Yohanan 12 ayat 47 sampai 50. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi itu hakimnya. Makanya kalau engkau baca tadi kembali lagi Matitia 5 ayat 19, itu ada hakimnya di situ. Hakimnya itu yang tertulis di dalamnya. Dia menghakimi. Siapa yang mengabaikan satu titik aja pun, itu neraka tuh hakimnya. Baca namanya Matitia 5 ayatnya 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bacalah ini pendengar, khususnya yang sudah subscriber ini. Catat baik-baik, kau renungkan ini. Jangan kau ikut-ikutan yang jutaan orang yang miliaran, saudara. Ingat baik-baik, karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk. Ingat yang sudah subscriber itu. Ingat itu yang sudah like itu, saudara. Yang like itu besar sekali upahmu di sorga. Engkau bisa menyelamatkan keluargamu. Hari ini kau like lagi, hari ini kau menyelamatkan keluargamu. Kau akui bahwa Taurat itu segala-galanya, kekal adanya. Tapi kalau kau abaikan satu bagian saja, kau sudah bersalah keseluruhan, dihukum masuk ke neraka. Bukan saya. Baca ulang lagi tadi Matitia 5 ayat 19. Baca lagi tadi namanya Yohanan 12 ayat 47 sampai 50 supaya tidak gagal paham. Makanya dengarkan khotbah itu sampai tuntas. Jangan bosan. Jangan merasa rugi. Berapa sih uang 50? Kan sudah ada tadi Maliaki 3 ayat 16 itu, kau baca ulang lagi. Dicatat loh. Dia catat. Dia tidak mengabaikan begitu saja. Ada catatannya. Makanya suatu saat nanti dia buka catatan itu. Dia buka, saudara. Sesuai perkataanmu dibenarkan. Sesuai perkataanmu juga dihukum. Amin. Ingat itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidur. Bukan Tuhan yang pikun. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Nanti Tuhan yang hidup. Minggu depan mungkin kita akan khotbahkan itu. Tuhan yang hidup itu siapa? Bahwa dialah yang datang di bumi ini. Melalui penyaliban itu dia hidup. Itu yang dia buktikan namanya nubuatan-nubuatan Nabi Mose. Dicatatlah Mose itu. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia yang mengatakan sendiri. Bahwa akulah Tuhan yang hidup. Dia melalui kematian dibunuh itu. Dia bangkit pada hari ketiga. Itu dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dia akan mencatat kita ini, tingkah laku kita ini. Makanya dia bilang ada waktunya nanti namanya penghakiman. Dia akan hakim manusia-manusia ciptaan yang ada di kolong langit ini. Amin. Ini sangat jelas. Yohanan 14 ayatnya 15.
Ini yang membantah-bantah namanya hukum Tuhan ini, makanya baca lengkap kitab suci ini. Baca Yohanan 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintahnya tadi yang dia maksud. Aku datang itu bukan meniadakan tak satu titik satu iota. Siapa yang melakukan hukum Taurat, dia masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ya, kalau kau ikuti itu namanya mengasihi itu. Tapi kalau lu bilang tadi, dia bilang kita tidak hidup namanya zaman perjanjian lama. Karena Taurat itu sudah rusak, kita buang. Tinggal lu pilih perkataan Tuhan sendiri atau perkataan namanya Rasul Saul itu yang atas namakan Rasul Saul. Ya, karena itu kan atas nama Rasul Saul. Kenapa saya bilang? Karena terbolak-balik. Rasul Saul bilangnya Roma 3 ayat 31 dia bilang, bukan kami membatalkan tapi mengokohkan, meneguhkan. Kurang apa lagi? Ya? Ini pembantah ini apa? Hei kamu orang Kristen, baca yang kitab suci yang benar. Ya, kalau kau tetap membabi buta, anaknya saja dihukum, apalagi kamu. Ya, anaknya itu dihukum sampai saat ini. Kenapa saya bilang masih dihukum? Karena bait suci ketiga belum dibangun, saudara. Sebelum dibangun ini punya kesempatan kita. Amin. Punya kesempatan apa? Kita pelajari kitab suci. Supaya kita tidak ikutan, supaya tidak iman nebeng. Khotbah saya kemarin kan masalah iman itu. Ya. Lanjut. Ya. Ayatnya 23-24. Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan akan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang dari Bapa. Dia ngomong itu sebagai manusia, bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, saudara. Dia tidak akan tolak perkataan sendiri. Dia bilang aku datang bukan meniadakan Taurat, saudara. Jadi firman ini kan dia bicara sebagai manusia yang mereka lihat ini, mereka saksikan ini, dia sebagai manusia, saudara. Dia sebagai manusia. Makanya dia bicara itu sebagai manusia. Firman ini berasal dari Bapa. Jadi Taurat itu dari Bapa. Itu Taurat itu kekal. Ya, ajarkan kepada muridnya. Kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? Itu kan sangat jelas. Firman itu bukan dari saya, tapi dari Bapa. Ya, hanya dia mengatakan ini loh saya. Tadi kan kita sudah dengar, kita sudah baca tadi kan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Amin. Ya. Makanya engkau teliti kitab suci. Pada waktu lu baca kitab suci ini, rendahkan hatimu, jangan sombong, jangan membatu. Ya. Jangan membatu. Saya ini orang batu sebenarnya. Namaku saja namanya Tarawatu. Batu yang keras gitu loh. Tapi berhadapan Tuhan, saya tidak membatu. Taurat itu segala-galanya. Itulah yang memperpanjang umurku sampai sekarang ini tidak mati-mati. Kalaupun saya mati Tuhan 70, kalau keluar 80 tahun ya mati juga. Nah sebelum mati kau sadar diri. Harus kau cintai namanya hukum Tuhan. Sesuai perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang mengamalkan perkataanku, itu bukannya dia muridnya. Bukan anaknya, itu anak iblis. Ya. 1 Yohanan 2 ayatnya 3-7. Perhatikan ini yang membantah-bantah itu. 1 Yohanan 2 ayatnya 3-7. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman yang di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasya telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya.
Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi perintah lama itu yang maksud namanya Tauratnya, tidak ada yang lain. Makanya dia bilang tadi, saya sudah memberikan contoh, harus kamu karena dia sudah berikan teladan. Ya. Kok kita bantah? Bukankah Tuhan dia bilang saya bukan menyediakan Taurat, ibadahnya sendiri pun juga hari Sabat. Dia pakai juga pada hari Sabat, juga pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi, saudara. Kan sudah diberikan teladan itu dia tahu nggak tuh orang yang komentar itu? Teladan itu contoh. Sudah diberikan contoh itu kita harus ikuti. Dia ibadah hari Sabat, kita harus ibadah hari Sabat. Karena sangat jelas sana kalau kau baca namanya Luka 4 ayat 16, kebiasaannya dia tiap hari Sabat masuk rumah ibadah. Coba baca deh. Supaya namanya yang penghujat Sabat, nama Yahweh ini, penghujat Taurat ini, dia sadar. Ya? Tuhan sudah memberikan teladan. Luka 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca. Menurut kebiasaannya dia, karena memang perintah hukum hari Sabat itu ditukik di loh batu pertama loh saudara. Bayangkan saja yang ditukik namanya loh batu ditongkan orang Kristen ini. Gantikan namanya hari lain. Coba deh saudara. Itu kira-kira itu hukumannya berat nggak atau ringan saudara? Itu namanya menindakkan hari Sabat. Itu bukan hukumannya ringan. Itu beratnya berat itu saudara. Apalagi dia bilang, kami tidak hidup namanya zaman perjanjian lama. Itu sudah dicatat itu. Jadi manusia seperti itu dia sudah mati secara roh. Jadi rohnya tidak berfungsi lagi, hanya nafsunya aja. Ya? Kalau kau mengatakan itu perjanjian lama itu Taurat tidak berlaku, harus punya dasar, punya dalil gitu loh. Keluarkan dalilmu. Pasal berapa, ayat berapa. Kalau lu pakai dalil namanya Efesus, saya juga punya. Makanya saya mengatakan, itu lu baca Efesus 2 ayat 14 supaya kau pinter, ya, supaya kau tidak mati. Kalau ini yang mengatakan kemarin itu kami tidak hidup namanya perjanjian lama, tidak bertobat, tidak sadar, mati itu taruhannya. Saya kasih tahu loh ya. 3 Yohanan 1 ayatnya 2 Yohanan 1 ayatnya 1-6. 2 Yohanan 1 ayatnya 1-6. Perhatikan di sini semua itu masalahnya perintah lama, firman lama yang dimaksud itu adalah Taurat itu. Jadi kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Baca. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Elohim Bapa dan dari Yeshua HaMashiach anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu, kalau kau menyintai namanya hukumnya Tuhan, itu namanya kasih. Amin. Itu bicara kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya hukum Tuhan itu. Hukumnya Tuhan yang dimaksud itu Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, dan Ulah. Itu yang dimaksud namanya kebenaran. Itu yang dimaksud. 3 Yohanan 1 ayatnya 34. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan. Pasti engkau salah. Tidak ada. Makanya saya mengatakan ini, di serong-serong ini, kata serong-serong ini dimirip-miripkan. Pada waktu mereka serong ini sudah sedemikian rupa. Contoh tadi di situ kebenaran. Tidak dijelaskan di situ. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Ya, ini bagian daripada menyerongnya, mengaburkan. Makanya saya mengatakan ini tulisan-tulisan ini mereka mengatasnamakan Rasul Saul, mengatakan namanya Yohanes. Sebenarnya mereka ini bukan saudara. Jadi kata-kata itu dipoles demikian rupa untuk orang menyimpang saudara. Ya, itulah tabiat-tabiatnya namanya orang Kristen ini. Ya, coba. Ini kan Kristen ini kan kapan sih? Kapan sih agama ini adanya? Apakah memang zaman Rasul-Rasul itu ada agama? Nggak ada. Jadi tidak pernah ajarkan agama di sana. Diajarkan orang supaya beriman yang benar. Iman itu apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Tuhannya satu, Tuhannya dua, tiga, atau Tuhannya satu. Itu aja ajaran di dalamnya, nggak ada yang lain. Makanya dia bilang, akulah guru dan akulah Tuhan. Kita sudah baca lengkap tadi itu. Kurang jelas apa? Dari pekerjaan-pekerjaan pun kamu tahu saya siapa. Siapa dia? Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi menjadi anak manusia. Makanya dia bilang, Matius 9 ayat 6 mengatakan, ya, anak manusia berkuasa di bumi mengampuni dosa saudara. Ya, baca nama lagi Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Berbahagialah engkau dikasih pemahaman. Tapi orang lain dikasih pemahaman. Berbahagialah engkau yang sudah subscriber, yang sudah like, itu berbahagialah engkau. Karena diberi pemahaman. Kalau orang lain itu diberikan perumpamaan, saudara. Halo? Berbahagialah engkau yang sudah subscriber ini dan yang sudah like itu berbahagialah engkau. Karena diberi pemahaman. Tapi kalau orang lain diberikan perumpamaan. Makanya sekalipun mereka melihat, tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, tidak mendengar. Karena hatinya membatu. Ya. Dibedakan. Luka 8 ayat 10. Supaya itu yang sudah subscriber, yang sudah like itu, catat ini. Kau dipisahkan. Malah rohnya itu kau sudah dipisahkan. Dari sekian orang Kristen Indonesia ini. Ya. Sehingga engkau berani like itu. Sehingga engkau berani subscribe, engkau mengikuti ini. Luka 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Itu kan sebenarnya kutipan juga dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Sudah berbahagialah engkau yang sudah subscriber ini yang 380 itu, yang sudah like itu, berbahagialah engkau. Karena diberi pemahaman. Tapi kalau orang lain diberi perumpamaan. Amin. Amin. Marilah kau renungkan baik-baik. Yes. Kau renungkan baik-baik. Bedalah orang-orang yang komentar itu. Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia bilang itu namanya Taurat, namanya buang. Tidak berguna lagi. Sudah usah. Itulah namanya bukan anak Tuhan, tapi anak-anak iblis. Amin. Dia adalah anak-anak iblis. Baca namanya Yohanes 8 ayatnya 43-44. Itulah anak yang katakan kemarin ini. Kami tidak hidup namanya di perjanjian lama. Itu anaknya iblis. Karena dia tidak tahu apa itu kebenaran. Baca namanya Yohanes 8 ayatnya 43-44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi itu kemarin yang komentar itu, kami tidak hidup namanya perjanjian lama itu anaknya karena dia ini pembunuh ini. Itu banyak sekali antek-anteknya. Itu jutaan orang pembunuh-pembunuh. Siapa saja yang mengatakan Taurat sudah tidak berlaku, itu namanya anaknya iblis. Anaknya iblis nggak? Ya, amin. Anaknya iblis. Jangan engkau dengarkan. Dia tidak tahu itu apa kabar. Dan sampai saat ini pendusta-pendusta di mimbar tidak pernah dijelaskan apa itu kebenarannya. Ya. Kebenaran itu adalah namanya hukum Tuhan. Yohanan 17 ayat 17. Yohanan 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu atau Taurat-Mu itu kebenaran. Kuduskan dalam Taurat-Mu kepada mereka. Taurat itu adalah kebenaran. Ya. Makanya sampai saat ini tidak pernah ada orang yang bertanya apa itu kebenaran. Tidak mau. Malah sebaliknya mereka menghujat namanya kebenaran ini. Menghujat namanya hukum Tuhan. Menghujat nama Yahweh. Menghujat namanya sahabatnya. Itulah anak-anak iblis. Bukan saya. Kita sudah baca tadi namanya Yohanan 8 ayatnya 43, 40a. Kenapa sih kamu tidak memahami perkataanku? Karena itu tadi penuh kebencian. Melihat namanya Taurat itu sudah mereka munak betul. Nah kalau sudah seperti ini manusia, sudah mati secara rohani. Karena dia adalah anaknya iblis. Bapaknya dia adalah iblis. You know? Dan tidak ada orang yang mau tanya lagi apa itu kebenaran. Kan sudah dijelaskan tadi. Firman itu kuduskan dengan firman-Mu dalam kebenaran. Yang dimaksud itu adalah kebenaran hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Yang bertanya hanya satu-satunya yang bertanya itu apa itu kebenaran? Siapa yang kalau orang membaca? Siapa yang pernah bertanya apa itu kebenaran? Pilatus. Siapa? Pilatus. Pilatus. Tapi pada waktu Pilatus bertanya apa itu, dia tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Karena dia sudah tahu bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Sekalipun dikasih tahu pakai pasal dan ayat, tetap saja mereka menghukum. Seperti contoh kemarin orang itu yang komentar itu. Kalau dia baca lengkap kan ada pasal dan ayatnya. Terus seenaknya sendiri. Oh kami tidak hidup namanya di perjanjian lama. Kalau ada dasarmu nggak apa-apa, tapi keluarkan dasarmu pasal berapa? Nah, masa diambil namanya apanya Yohanan 13 ayat 13. Ini kan orang-orang dungu yang begini. Itulah namanya anak-anak iblis ini. Ya, yang membunuh. Nah, dia bilang bapamu pembunuh. Dari dulu tuh bapamu iblis itu tidak pernah melihat namanya hukum Tuhan tidak berlaku. Itulah bapamu. Ya. Karena sampai sekarang ini pendetanya maupun jemaatnya tidak tahu itu apa kebenarannya. Kenapa mereka tidak tahu kebenaran? Karena mereka tidak mau namanya baca namanya kitabnya Moses maupun kitab para nabi. Begitu juga lah Injil itu mereka tidak baca tuntas. Ya? Sehingga mereka tidak tahu karena sudah membatu hatinya. Men? Hanya satu-satunya yang bertanya tadi namanya Pilatus Yohanan 18 ayatnya 37-38. Satu-satunya yang bertanya tapi dia tidak menjawab. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesua, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Coba kan saudara, apa kebenaran? Dia tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Dia keluar. Karena dia sudah tahu. Mau pakai pasal dan ayat pun sekalipun mereka membaca itu, mereka lihat tapi tidak melihat. Mereka dengar tidak mendengar karena nubuatan Yesaya. Percuma lah mereka ini. Ya. Coba kan, sampai saat ini orang Kristen benci banget namanya hukum Tuhan ini. Mayoritas namanya orang Kristen 99% itu melihat namanya hukum Tuhan mereka benci betul-betul.
benci. Mereka mengolok-olok hari Sabat. Padahal itu hari Sabat ada hukumannya sangat berat itu. Sabat itu ditukik namanya loh batu pertama. Mereka olok-olok, mereka mengecek. Gitu. Setiap hari Sabat itu melalui Facebook, saudara. Paling berapa orang sih? Ada seorang bapak. Sekarang ada 2 bapak itu konsisten. Coba sekarang. Konsisten mereka. Kenapa mereka konsisten? Mereka tahu itu. Ya, siapa yang mengabaikan Sabat itu ada hukumannya sangat berat, saudara. Ya. Dan setiap katanya amin itu Sabat, itu upahmu sangat besar. Amin. Karena disitulah engkau terima berkat. Karena disitulah engkau mengakui bahwa Taurat itu galanya. Lebih manis dari madu, lebih murni dari emas, saudara. Pasti engkau masuk dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak masuk. Tidak berubah loh, saudara. Halo? Makanya apa sih kebenaran ini? Kalau kita teliti kitab suci, baru kita tahu kebenaran itu apa? Taurat Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Memang itu kebenaran berasal namanya hukum Taurat. Amin. Amin. Memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat yang menghidupkan. Loh, sekarang antara Galatia 3 ayat 21 dengan Roma 3 ayat 31 bertentangan enggak? Halo? Tidak bertentangan, saudara. Roma 3 ayat 31 dengan Galatia 3 ayat 21 tidak bertentangan. Mengatakan Rasul Saul itu, kebenaran itu berasal namanya apa? Hukum Taurat itu menyelamatkan. Amin. Bagaimana lu ngomong dengan pongamu, dengan sombongmu? Kami tidak hidup di perjanjian lama. Berapa orang yang kau bunuh itu? Kau bunuh istrimu, kau bunuh anak-anakmu, kau bunuh keluarga besarmu. Karena engkau keraskan hatimu. Kau tidak pernah memahami apa yang dikatakan Tuhan. Ingat baik-baik, aku datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat. 1 titik 1 iota. Meningkat langit dan bumi lenyap daripada mulu menyatakan Tauratku ini. Ini kan tegas. Tegas gak yo? Ingat baik-baik. Dosamu tidak pernah akan ditolerir. Anaknya saja dihukum seberat-beratnya. Ingat loh, saudara. Orang Israel kan dibedakan dengan bangsa lain gak? Halo? Israel dibedakan dengan bangsa lain. Ada catatannya. Dia bedakan. Kenapa dia bedakan? Karena masih ada orang Israel yang mencintai hukumnya. Kalau orang asing itu, saudara, itu pun kalau ada yang diselamatkan sudah pribadi itu. Tidak ada secara bangsa lagi di bumi ini. Ya, nggak ada. Makanya se-Eropa bilang sana itu kan sudah etis, nggak ada agama, nggak ada kepercayaannya. Makanya kalau orang Eropa dulu ngomong agama, jangan kau ngomong masalah agama. Itu pribadi orang. Ya, nggak ada. Kalau di sini ribut masalah agama. Apalagi namanya Kristen sama Islam ini, waduh, sampai bunuh-bunuhan, saudara. Ya, Kristen bilang aku yang paling benar. Islam bilang aku yang paling benar. Akhirnya apa? Taurat. Ya, itu yang di YouTube itu. Itu kalau ada orang itu yang komentar-komentar maupun Islam itu mungkin Islam abal-abalan maupun Kristen abal-abalan itu, ya. Ya, yang di YouTube itu coba kan maki-makian segala macam itu, ya. Itu bukan namanya Islam benaran. Kalau dia Islam benar, dia tidak akan debat masalah itu. Kalau dia Kristen benar, dia tidak akan debat ya, saudara. Gagal, saudara. Karena sudah berbeda. Yang disembah namanya orang Israel dengan sembah bangsa-bangsa itu berbeda. Kalau disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dia berpribadi, ya, bisa kelihatan, omong langsung. Beda yang lain, sembahan yang lain, dia adalah zat,
Maha ada aja, dia tidak berwujud. Dia tiba-tiba nongol jadi manusia. Gak ada kecuali yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Amin. Kok apa renungkan ini? Kok renungkan baik-baik ini? Dibedakan dari bangsa lain. Kita lihat contoh. Misalnya di sini, zaman Rasul-Rasul, ada seorang perempuan pendarahan. Ini seorang pendarahan yang sedang sakit ini, anak orang Israel. Ya. Dan juga nanti ada orang juga perempuan, dua perempuan dibedakan di sini. Satu bilang anak, satu bilang tidak pantas, di perempuan seperti anjing lah kan. Coba baca satu orang. Matitia 9 ayatnya 21 sampai 9 ayat 20 sampai 21. Matitia 9 ayat 20 sampai 21. Perhatikan di sini, dia bisa membedakan lo di sini. Ya. Lu suka tidak suka, ya, itu urusan Tuhan, wewenang Tuhan. Ya. Dia bedakan, coba. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yeshua dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus? Tetapi Yeshua berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Teguhkan hatimu, hai anakku. Jadi ini perempuan asing ini, dia panggil anak. Tadi berapa? Matitia 9 ayat 21 sampai 22. 20 sampai 22. Sampai berapa? 20 sampai 22. Sampai 22 ya. Jadi tadi namanya Matitia 9 ayatnya 21 sampai ke 22 ya. Itu perempuan ini yang pendarahan ini sudah berdarah deh, pokoknya bertahun-tahun sudah habis hartanya deh. Sudah habis hartanya, tapi saya beriman saja, saya jamah jubahnya, saya akan sembuh, saudara. Akhirnya apa? Dia sembuh. Besar imanmu anak. Jadi orang wanita Israel dia panggil anaknya. Berbeda dengan namanya orang Samaria ini. Yang bukan Israel ini, baca namanya Matitia 15 ayatnya 21 sampai 28. Lalu Yeshua pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yeshua sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yeshua, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yeshua menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Coba bayangkan aja, tidak pantas itu memberikan roti kepada anjing. Apa jawabannya perempuan ini? Benar katamu itu. Tapi roti yang jatuh dari meja tuannya, anjing juga akan siapa yang seperti perempuan Samaria? Tidak ada loh sampai sekarang. Sebaliknya sekarang menghujat-hujat namanya hukum Tuhan ini. Bayangkan saja, tidak pantas lah. Anjing itu dikasih roti. Tapi dia balas dengan bijaknya ini perempuan ini, saudara. Ada nggak seperti itu? Oh, sekarang mereka paksa-paksakan diri bahwa kamilah anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan, lu tolak namanya hukum Tuhan. Lu tolak namanya perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku datang bukan menyatakan Taurat. Satu titik, satu iota. Lu bisa bayangkan aja, hari Sabat ini ditukik batu pertama, kok tinggalkan. Kita tidak mau hidup namanya zaman perjanjian lama. Ini kan penjahat ini. Beda namanya apa Samaria, ibu Samaria ini, perempuan Samaria ini. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak tersinggung, tapi dia bilang, boleh dong Tuhan, kalau ada roti yang turun dari meja, kan dimakan juga anjing kan?
Kita ini kan susahnya, saudara. Makanya baca lengkap kitab suci ini supaya engkau tidak gagal paham. Ya kan? Kalau engkau tidak gagal paham ini, saudara, pasti kau ngerti maksudnya ini. Makanya di sana dipesankan kita, khususnya orang asing, jangan sombong katanya. Kalau kau baca namanya apa? Roma 11 ayatnya 25. Ya, ini saya pesankan engkau yang menghujat-hujat itu. Ya, yang menghujat-hujat, kita tidak bisa. Kalau kamu mau ikutin itu, kau pulang saja Israel. Ya, dibenci orang Israel. Tuhan itu tidak pernah membenci anaknya. Israel itu anaknya. Baca namanya Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Coba kan saudara, baca kau renungkan ini. Ya. Kau renungkan baik-baik dengan tegar tengkuknya mereka. Kamu punya kesempatan apa yang dimaksud di situ. Maka sisa hidupmu ini mari kau baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Ya. Sebelum nanti dia berdamai dengan anaknya, lo tidak ada kesempatan lagi. Halo, ada kesempatan nggak nanti? Kagak ada. Ya, kagak ada. Ingat baik-baik, dia bedakan memang. Contoh lagi kisah para rasul 6 ayat 1. Kita lihat ini, orang Yahudi saja pun yang berbahasa Yunani itu, saudara, diabaikan, saudara. Kalau ada orang, zamannya Yesua itu dia berbahasa, bukan bahasa Yahuda, itu penipu. Ya, dia bahasa Arab. Omong kosong tidak ada, tidak ketemukan di dalam pakai bahasa Arab. Mereka pakai bahasanya mereka sendiri. Ya. Coba baca namanya kisah para 6 ayatnya 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Yang berbahasa Yunani, orang Yahudi berbahasa Yunani saja pun itu di nomor 2 kan, saudara. Ya, memang mereka itu memang dipisahkan dari bangsa lain, saudara. Ya, kenapa dipisahkan? Karena masih ada orang-orang Israel yang masih percaya namanya hukum Tuhan. Berdasarkan namanya pada waktu Elia itu mengadu di gunung Tuhan sana, di gunung Horeb. Tuhan, di Israel Utara nggak ada lagi, tinggal saya sendiri. Pulang masih ada 7.000. Kau baca nanti apanya 1 Raja-Raja 19 supaya engkau tidak gagal paham. Ya, masih ada itu mereka itu. Ya. Mereka ada di rumah sama sekarang ini yang subscriber ini. Subscriber ini kan kita tidak tahu, ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada di Kalimantan ini kan, yang 300-an ini. Ya. Saya yakin yang 300-an ini itu di antara pulau-pulau ada. Ingat baik-baik yang sudah subscriber itu, kau jadi terang dimanapun engkau berada di situ. Ya. Kau jadi terang lah. Ya. Kau dengarkan yang saya sampaikan ini. Ya. Jangan engkau bosan, jangan lihat saya, percuma engkau lihat sama saya, nggak ada untungnya. Lihat yang saya sampaikan pasti lu banyak untung. Ya, ingat ya, dipisahkan. Makanya kisah para 10 ayat 28, ini yang penghujat ini, mereka menggantikan orang Israel, wah kami lah yang nanti dimasukkan dalam. Dulu gak masuk, lu tidak pernah masuk itu. Dia tidak berubah nampak isi kitab suci ini. Ya? Baca namanya kisah 10 ayatnya 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Coba saudara, kalau dulu lihat bangsa-bangsa, dia bilang kita itu bangsa binatang, saudara. Ya? Orang Israel itu kan ketat mereka ini, saudara. Tidak sembarangan, saudara. Kenapa sih kau bergaul orang-orang asing? Itu orang-orang asing itu kan bangsa binatang, tolak-tolak hukum Tuhan. Mereka benci loh, saudara. Benci. Ya. Itu yang terjadi. Baca lagi namanya kisah para 21 ayatnya. Kisah para 11 ayat 2. Ketika Kefa tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Cobalah saudara, mereka karena ada ajarannya, mereka benci itu namanya orang-orang asing. Orang-orang asing sering menghujat, gitu kan, menghujat hukum,
Menghujat nama Yahweh itu mereka benci, nggak mau loh saudara. Karena sudah ada Tuhan sendiri mengajar mereka jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain itu. Yang tempat kamu masuk jangan bergaul sama mereka itu. Nanti kamu diajak nanti untuk menolak nama hukumku ini. Ya, jangan. Itu ada ajaran yang mereka pegang, saudara. Kisah para Rasul 21 ayatnya 27. 27, 29. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Saul di dalam bait Tuhan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hei orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Saul di kota, dan mereka menyangka bahwa Saul telah membawa dia ke dalam bait Tuhan." Itulah saudara. Mereka tahu ini bangsa Yunani perusak ini. Mereka tahu dulu orang-orang Yunani itu yang merubah-rubah hukum. Karena mereka sudah tahu itu. Kenapa mereka benci itu namanya segala macam. Karena mereka baca namanya Daniel 7 ayat 25 saudara. Ya. Mereka tahu kenapa mereka benci ini. Karena mereka lah yang merubah-rubah hukum ini. Orang-orang Yunani lah itu yang merubah-rubah hukum. Sudah dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi mereka sudah tahu kenapa mereka benci itu. Mereka sudah tahu ini saudara. Tapi memang faktanya, sesudah namanya zaman rasul-rasul itu, makanya mereka ada namanya agama Kristen saudara. Ya. Mereka sudah tahu itu. Mereka benci banget, gak mau saudara. Karena mereka tahu yang merubah-rubah hukum ini bangsa-bangsa. Mau pakai pasal dan ayat pun tetap saja mereka tetap membabi buta saudara. Jadi ada alasannya mereka ini, mereka benci seperti itu saudara. Terus apakah namanya kita ini tidak diselamatkan? Diselamatkan kalau engkau mau namanya mengamalkan kebenaran. Ya. Amin. Diselamatkan yang mengamalkan kebenaran. Kisah para 10 ayat 35. Diselamatkan, kita diselamatkan kalau engkau benar mencintai namanya hukum Tuhan. Kalau engkau mencintai namanya Taurat Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang mengamalkan namanya Tauratnya Tuhan, hukum Tuhan, diselamatkan saudara. Itu yang diselamatkan. Ingat baik-baik, dia datang di bumi ini, dia mencari anaknya yang hilang. Amin. Amin. Dia datang di bumi ini mencari anaknya yang hilang. Israel itu anaknya enggak? Amin. Anaknya enggak? Amin. Baca namanya Keluaran 4 ayat 22. Supaya orang-orang ini, orang-orang Kristen bangsa-bangsa sadar diri. Orang Israel itu diangkat jadi, bukan mereka yang mengangkat dirinya anak. Tuhan yang mengangkat mereka jadi anaknya. Baca Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi Israel itu anakku yang sulung. Ada lagi anak-anaknya lah. Selain Israel jadi ada anaknya lagi enggak? Pasti ada. Siapa yang dimaksud itu? Kalau engkau namanya mengamalkan kebenaran, maka engkau akan jadi anak Tuhan juga. Amin. Amin. Kalau engkau mengatakan satu hukum berlaku, hukum namanya hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, maka engkau juga akan menjadi anak. Amin. 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 Karena engkau ditempelkan di zaitun asli. Engkau jadi anak. Kan lu mengisap juga gisi-gisinya dari namanya Taurat. Amin. Amin. Jadi itulah yang harus kau renungkan. Dia datang di bumi ini mencari anaknya yang hilang. Matius 10 ayatnya 5-6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yeshua dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ingat baik-baik ya,
Pergilah carilah mereka yang domba-dombaku yang hilang, yang tidak ada gembala. Karena zaman itu, pada waktu itu tidak ada lagi namanya gembalanya ini sudah sesat semuanya, saudara. Tidak ada lagi yang namanya mencintai hukum Tuhan. Karena terbaca di situ, kalau kau baca Yohanan 7 ayat 19, zaman itu tidak ada lagi gembala, banyak orang yang namanya orang Israel itu namanya apa? Nyasailah, saudara, tersesat. Ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang mengamalkan hukum Tuhan ini. Yohanan 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi tidak ada lagi yang melakukan itu yang dia maksud tadi. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang bangsa Israel. Dia tidak utus namanya untuk cari bangsa-bangsa lain. Dia tidak utus untuk cari bangsa Yunani. Dia tidak utus dia bangsa Roma. Dia tidak utus. Dia carilah anak-anaknya yang hilang tadi. Yang diangkat namanya Israel jadi anaknya. Dia bedakan dari bangsa lain. Itulah yang dia cari. Makanya murid-muridnya sendiri pun mereka juga tidak menyimpang. Mereka sana kemari itu cari namanya teman-temannya orang Israel, saudara. Kisah para 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Namun hanya memberitakan Injil itu kepada namanya orang-orang Yahudi tadi yang dia bilang, pergilah, carilah domba-domba yang tersesat, saudara. Ya. Makanya kalau kita ketemu tadi, carilah domba-domba tadi ini yang tersesat, yang tidak ada gurunya lagi ini, karena gurunya sudah tersesat tadi, carilah mereka, selamatkan mereka gitu. Makanya kalau kita baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Cobalah, saudara. Yang jadi anaknya itu, yang mencintai namanya hukum itu, bukan sebaliknya. Yang komentar kemarin itu, kami tidak hidup namanya zaman perjanjian lama, gitu kan. Itu anaknya iblis, itu pembunuh-pembunuh ini, saudara. Beda namanya Galatia tadi. Tibalah saatnya mengutus anaknya. Anaknya maksudnya itu kan dia datang di bumi ini mengambil rupa manusia dari anaknya Israel tadi ini. Menyelamatkan mereka-mereka yang patuh kepada hukum Tuhan. Patuh kepada hukum Tuhan, mencintai hukum Tuhan. Makanya kita menjadi anak. Amin. Amin. Kita akan menjadi anak juga. Tidak bertentangan tadi kisah para 10 ayat 35. Dia akan menyelamatkan mereka-mereka yang yang mengamalkan kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Tadi kan kita sudah baca namanya Galatia 3 ayatnya 21. Amin. Amin. Kalau engkau menjadi anaknya Tuhan, kalau engkau menjadi kesayangannya Tuhan, harus engkau mencintai namanya hukum Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan lagi. Dia bilang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Kami tidak hidup zaman batu. Ini pembunuh-pembunuh, dan dia bunuh juga keluarganya sendiri. Ya. Dia bunuh keluarganya sendiri. Ingat juga kan, misalnya Titus 2 ayat 14. Perhatikan antara Galatia tadi 4 sampai 5 dengan Titus 2 ayatnya 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi dia mengorbankan dirinya kepada anak yang diselamatkan tadi. Amin. Amin. Jadi ini antara Galatia dengan Titus 2 ini ayat 14 tidak bertentangan, maupun juga 1 Kepa 2 ayat 9. 1 Kepa 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kutipan dari mana? Halo? Keluaran 19 ayat 5 sampai 6.
Ini kan tadi kan nama 1 Kefa 2 ayat 9. Ini kan kutipan dari namanya Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Perhatikan baca namanya Keluaran 5 sampai Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kalau engkau jadi harta kesayangan Tuhan, cintai akan hukum Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau jadi anaknya Tuhan, cintai akan hukum Tuhan. Amin. Amin. Mari engkau renungkan yang saya sampaikan ini. Kau tulis, kau catat, kau ajarkan kepada keluargamu. Pasti engkau selamat. Amin. 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 Haleluya. Haleluya.